Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Yang saya hormati pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asyhariyah Haji Muzaki Abdul Aziz beserta keluarga. Yang saya hormati Ustadz atau biasa dipanggil Pak Wafa yang eh, pada siang hari ini bekerja sangat keras ya, dari malam sampai sekarang. Bahkan dia itu bisa dibilang untuk menyemangati teman-teman itu berkorban jiwa, raga, waktu dan mungkin segalanya lah ya. Hanya untuk pesantren kita tercinta ini. Yang saya hormati juga teman-teman saya seperjuangan, Tat Ibnu dan Mas Yoga. Eh, dan teman-teman peserta yang saya banggakan dan saya kagumi. Langsung aja ya. Di sini kan judulnya Seminar Literasi Menulis Semudah Update Status. Ini sebenarnya ketika mau ngisi seminar ini, saya ingin berbagi pengalaman saya yang mungkin saya agak orangnya ya agak pamer ya, agak sombong biasa lah. Mungkin kalau kaget mungkin nanti bisa dicaci langsung. Tapi kalau dikatakan ini tahadus bini mah berarti kan baik ya. Ini menceritakan kebaikan-kebaikan saya berarti. Jadi saya itu nulis itu dari kelas kelas apa? Kuliah semester 3 4. Nah, itu ketika di Buletin Gamis. Kemudian berlanjut di Tanwirul Afkar. Setelah di Tanwirul Afkar ya saya berkecimpung di banyak website. Mungkin teman-teman ada yang tahu lah. Saya pernah cerita juga saya, terutama di kelas 4. Karena eh, bukan saya menganu ya, tapi kelas 4 itu banyak semangatnya. Saya seringnya di kelas 4 yang semangat. Terus langsung kiat-kiat aja, kiat-kiat menjadi penulis, langsung gitu aja, langsung itu Pak. Kalau kita mau menjadi penulis ya, sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan sama Laura Zainal tadi. Jadi pertama kita harus baca banyak dulu. Kalau kita itu banyak baca otomatis kan kita akan banyak referensi ya. Baca apa saja yang bermanfaat. Jadi untuk jadi seorang penulis kita harus banyak baca dulu. Gak mungkin moro-moro kita itu bisa nulis tanpa baca gitu. Jadi apa yang ditulis itu ada yang ada di
gini, kalau kita itu terbiasa ya, mungkin terbiasa dengan baca dan menulis, kita akan mencintai baca dan menulis itu gitu. Jadi untuk jatuh cinta ya harus terbiasa dulu. Jatuh cinta dengan membaca dan menulis harus terbiasa dulu. Gak mungkin moro-moro kita itu jatuh cinta ke seseorang atau ke siapapun, kan gak bisa kan. Pasti harus ada tahap-tahapnya. Jadi disering-seringkan aja membaca dan menulis. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting sebenarnya. Pentingkan aksi, jangan banyak rencana. Kalau sampai ingin jadi penulis ya nulis gitu. Gak ada teorinya sebenarnya. Kalau pengen jadi penulis ya salah. Nulis ya itu aja. Pengen jadi penulis ya nulis. Jadi berawal dari hal yang kecil dulu. Menulis itu nggak mungkin langsung. Jadi kayak orang naik sepeda. Apa benar kata Razanel tadi? Jadi nulis itu dari hal yang kecil, salah biasa. Kayak orang naik sepeda, nulis dulu kan, kemudian naik lebih mudah gitu. Intinya itu ya, baca, tulis, kemudian jadikan ini sebagai malakah gitu, malakah di hati kita, harus mencintai itu gitu. Kemudian aksi, ini yang paling penting, aksi. Mungkin next, nggak kebagian nanti narasumber yang lain ya. Kemudian manfaat membaca dan menulis. Ya ini yang saya alami juga. Jadi saya akan nge-share pengalaman saya. Jadi yang pertama itu akan menambah wawasan, pastinya ya. Kalau kita itu membaca, itu pasti akan menambah wawasan kita. Dan wawasan ini akan menjadi hiasan ya bagi diri kita. Jadi orang kata Al-Quran kan gitu kan. Orang yang tahu akan tetap beda kan dengan orang yang tidak tahu. Kemudian yang kedua itu melekatkan wawasan. Jadi ketika kita baca, kemudian kita menulis, itu kan dalam menulis itu kan kita membaca lagi juga. Jadi ketika kalau bahasa santrinya ya itu mudzakarah ya. Jadi ada menulis, ada membaca dan menulis. Jadi saya itu pernah di pesantren yang salaf di Jawa, kemudian juga di pesantren yang mungkin agak milenial lah ya. Jadi saya banyak referensi itu ketika mondok di Jawa Tengah dulu. Jadi pengembangan penulisan itu di Sukorejo memang. Melekatkan wawasan. Yang ketiga ini mungkin yang duniawi ya bersifatnya ya. Terkenal itu pasti. Kalau sampai jadi penulis hebat, mungkin penulis amatiran dulu lah. Itu juga terkenal juga. Paling tidak di kalangan pesantren sini dulu. Ketika nanti sampean sudah masuk di tulisan di website yang agak terkenal ya, itu akan nama sampean akan dikenal di sana. Jadi ketika sampean itu jadi penulis, itu akan banyak relasi. Jadi sampean mau masuk di kayak apa ya, masuk di kementerian atau apalah, itu akan mudah karena tulisan-tulisan sampean itu sudah dibaca banyak orang gitu. Jadi banyak yang mempertimbangkan kemampuan sampean ini. Dan selain terkenal juga menghasilkan uang, itu pasti. Menghasilkan uang itu pasti. Jadi pengalaman saya ketika saya nulis di website itu satu kali tulisan itu ini biar memotivasi teman-teman aja ya. Biar semangat untuk nulis. Jadi sekali nulis itu mungkin gak nyampe banyak-banyak ya, 400 sampai 500 kata. Itu dari yang paling rendah itu 50.000 satu artikel, kemudian 75.000, 100, 150. Jadi yang paling tinggi honor saya ketika nulis itu 150. Tapi itu gak langsung kita itu langsung bisa menghasilkan uang kayak gitu, enggak.
Jadi ya dari mading dulu, saya dari mading dulu. Mading, buletin, kemudian di TA. Setelah di TA saya lulus, akhirnya saya mengembangkan diri saya sendiri. Akhirnya nulis di website-website itu. Di website-website. Menghasilkan uang. Dan cukup lumayan lah, seandainya sampean itu sehari aja, itu bisa 2 artikel. Kalau seandainya itu untuk tulisan biasa ya, 50 kali 2 kali, itu 100.000 sudah. Jadi sampean gabut-gabut nulis, daripada nulis status kan, mending nulis kayak gitu, nulis artikel, itu bisa ngasilin uang 100.000. Atau 3 tulisan jadi 150. Atau yang tadi 1 tulisan 100.000, berarti 2 tulisan 200, 3 tulisan 300. Kalikan sendirilah. Terus yang keempat, ini yang kita harapkan semua ya, pahala yang terus mengalir itu pasti. Karena ketika kita nuliskan ilmu kita yang kita salurkan kan dibaca banyak orang. Jadi sebenarnya jangan niatkan kalau kita itu nulis, jangan niatkan cari uang dulu. Kalau seandainya nanti cari uang dulu, sampean akan kecewa ketika tidak dibayar. Tapi kalau sampean niatkan untuk pahala, itu kan sampean dibayar nggak dibayar kan tetap nulis. Ya, itu maksudnya ini. Yang ketiga ini ya, terkenal dan menghasilkan uang ini akan seiring berjalannya waktu itu akan ikut sendiri. Tapi tujuan pertama ini 1, 2, 3 ini. Tapi ini bonus sebenarnya, bonus. Tapi karena kita manusiawi kan, pasti biasanya yang dituju ya itu. Kalau saya pribadi, kalau dulu saya itu pernah, seandainya nggak ada uangnya, saya nggak mau. Kalau nggak ada, ya jujur ya, saya jujur aja. Kalau nggak ada uangnya saya nggak mau juga. Tapi ketika akhirnya kan redaktur Iqra ID itu ngasih surat privasi sama saya, Mas, ini admin Iqra ID jadi nggak bisa ngasih honor untuk tulisan bulan ini. Jadi ya saya dalam hati ya mengatakan, aduh, saya banyak tulisan di sana kan nggak dibayar kan, nggak enak juga sebenarnya. Tapi karena saya ingat guru-guru saya, akhirnya saya bilang gini, ya wes Mbak atau Mas admin, itu kalau memang nggak ada honornya, itu bisa jadi jariah saya. Jadi jariah saya untuk, dan guru-guru saya yang mengajari saya. Kan tetap ada pahalanya juga gitu. Kemudian yang selanjutnya, cukup ya ini ya, menambah wawasan, kemudian melekatkan wawasan, kemudian pahala yang terus, kemudian menghasilkan uang juga. Ketika bingung dan tidak menemukan ide, ini biasanya ketika kita dikejar deadline, kemudian itu kita sumpek gak nemukan ide. Ya pertama itu ya jangan paksakan kita punya ide gitu. Gak mungkin ide-ide bisa dipaksa. Ayo mikir sesuatu kan gak bisa ya. Gak bisa. Kita mikir harus ada ide tasawuf seandainya. Kita mau nulis di tasawuf atau kita mau ngisi di fikih. Ya gak bisa dipaksakan untuk paksakan ide, itu gak bisa. Ya solusinya itu jalan-jalan. Kita harus mungkin butuh refreshing otak kita. Ketika kita otak ini jernih ya, itu akan banyak inspirasi. Kadang kita, jujur aja, inspirasi itu kadang itu mungkin agak jorok dikit ya. Kadang itu ketika itu kita dalam keadaan tenang, jadi sendirian di jeding merenung gitu, itu kadang itu malah dapat inspirasi gitu. Ketika kita lagi kesepian sendiri di jeding gitu kan, lama mikir gitu, akhirnya disitulah baru menemukan inspirasi. Jadi perlu jalan-jalan. Kemudian ketiga itu ngopi atau bincang lah sama temennya. Jadi saya kalau di pondok itu sering ya bincang-bincang sama teman-teman. Jadi diskusi kayak gitu itu, karena gini, pentingnya diskusi gini, apa yang teman-teman pikirkan itu kadang nggak saya pikirkan. Sebaliknya, apa yang saya pikirkan kadang-kadang nggak teman-teman pikirkan gitu. Ya, tapi bukan gosip ya. Jadi ini tukar pikiran gitu. Bincang ini bincang yang bersifat ilmiah ya, diskusi kayak gitu. Jadi pentingnya diskusi itu, tukar pikiran. Ini yang keempat ya. Ini kemudian selanjutnya slide terakhir.
Jadikan seseorang sebagai motivasi. Jadi gini, jujur ketika saya itu semangat nulis, pertama ketika saya dulu jatuh cinta, ya jujur. Dulu ya, dulu ketika saya jatuh cinta, jadi saya ingin apa ya, seseorang yang saya sukai itu memandang saya gitu. Memandang saya. Kemudian kan ketika kita itu punya sesuatu, mereka kan apa yang saya suka itu akan tertarik kan kepada kita. Jadi kalau apa ya, bahasa guru saya itu cintailah aku ada apanya gitu, bukan apa adanya gitu. Ada apanya. Jangan cintai apa adanya, kan kalau apa adanya ya wis lah, saya sembarangan gitu, begajulan gak apa-apa, cintai aku kan gak mungkin kayak gitu ya. Jadi cinta harus ini prinsip kita ya, prinsip cintailah aku ada apanya gitu. Jangan apa adanya, ada apanya gitu. Iya. Jadi gini, kalau kita memang gak terlahir dengan dari keluarga yang kaya atau keluarga yang bernasab biru, kita kan bisa memperbaiki di situ kan. Oke, saya gak unggul di sana, tapi bisa jadi saya unggul di otak saya kan gitu, di karya saya gitu. Jadi kita bisa bersaing di sana. Jangan sampai kelemahan kita itu menjadikan kita itu lemah gitu. Tapi kelemahan kita harus kita tutupi dengan keunggulan kita gitu. Bukan orang kaya ya harus gimana caranya kita itu bisa dipandang orang kita itu hebat gitu. Jangan pas apa adanya terus gitu. Kemudian ya ini, ketika saya jatuhnya, kemudian kan ini agak curah dikit ya. Kemudian kan berakhir dengan kegagalan kan. Pas berakhir dengan kegagalan itu mungkin sempat terpuruk. Tapi ketika terpuruk saya mikir kayak gini. Saya nonton film itu tenggelamnya kapal Van der Wijk. Tahu ya? Yang Zainuddin itu. Jadi itu saya kadang inspirasi itu nggak harus melulu dari ngaji ya, film itu bisa. Jadi saya terinspirasi dari film itu, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kan sahabat Zainuddin ini kan ditinggal hayati gitu ya. Jadi saya itu ingin menunjukkan bahwa wanita yang ninggalin saya ini salah gitu loh. Bahwa saya harus lebih keren dari cowok itu kan gitu. Sampai nanti harus juga kayak gitu ya. Seandainya sampean itu ditinggalin atau dicampakkan sama pasangannya, buktikan bahwa cowok itu tuh salah gitu. Ya. Ya gitu, seandainya ada cowok yang ninggalin ya jadikan sampean itu lebih baik dari yang dia pilih gitu. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya yang lebih detail ini kan pengalaman saya pribadi, dan untuk mungkin yang lebih resmi karena basicnya saya sama Tat Ibnu itu beda. Kalau saya itu lebih ke penulis bebas, gak mau diatur gitu. Jadi saya nulis sesuai apa yang ada di otak saya. Tapi kalau Tat Ibnu ini dia penulis yang resmi, jadi penulis kayak ke jurnal kayak gitu. Kalau saya lebih ke penulis bebas. Mungkin dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.